Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih telah menunggu di kelas saya. Hari ini kita akan menyampaikan yang pertama, mata pelajaran sistem komputer. Sistem komputer itu tergabung dalam mata pelajaran produktif teknik komputer dan jaringan, termasuk di kode C2. Jadi materi inti yang harus dipelajari. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu ya, apa itu sistem komputer atau mungkin yang lain ya. Berikut ini akan saya tampilkan guru biografi saya ya. Bisa dibaca sendiri ya. Mungkin diantara kalian semua sudah ada yang kenal siapa saya. Ini alamat saya, terus ini alamat Facebook saya. Sebelum itu kita biasanya ada kontrak belajar. Untuk KKM atau ketuntasan belajar pada semua mapel produktif ya, karena sistem komputer tergabung di mapel produktif ya, khususnya di teknik komputer dan jaringan adalah 75. Terus yang kedua, selama pembelajaran daring, siswa wajib hadir dengan mengisi form absensi yang setiap pertemuan akan dibagikan sesuai jadwal KBM. Kalau nanti ini untuk form absensinya saya kasih setelah KBM mau berakhir. Terus yang selanjutnya yaitu wajib mengerjakan tugas dan penilaian yang diberikan. Ketika selama satu semester, misal pembelajarannya atau tugasnya ada 3, wajib 3 itu harus dipenuhi. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka KKM tidak akan bisa terpenuhi. Terus selanjutnya yaitu selama KBM daring, aplikasi yang bisa digunakan diantaranya yaitu WhatsApp, Google Meet, YouTube, Google Class, Zoom, atau Office 365. Atau mungkin bisa dikombinasi di antara aplikasi tersebut. Bisa nanti WhatsApp bisa dikombinasi dengan YouTube, atau mungkin Google Class dengan YouTube, atau Office 365 dengan YouTube, biar intinya tidak bosan dengan apa yang telah disampaikan. Ini kita sudah menginjak ke materi. Kita sistem komputer. Pengertian sistem komputer. Kalian tentu saja sudah tahu mengenai komputer. Walaupun jika ditanya apa itu komputer, bisa jadi kalian merasa kesulitan untuk menjelaskannya. Perlu kalian ketahui bahwa komputer juga mempunyai sistem untuk menjalankan perintah dan memproses data-data. Lanjut. Sekarang kita ke fungsi sistem komputer. Fungsi sistem komputer yang pertama yaitu menginput sebuah data. Nah, menginput data merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer, yaitu menginput data yang sudah ada ke dalam sebuah komputer. Sistem komputer bertugas untuk menginput segala macam jenis data yang telah dimasukkan oleh seseorang pengguna melalui perangkat hardware seperti mouse, keyboard, mikrofon, dan lain-lain.
biasanya disebut alat inputan. Fungsi sistem komputer yang selanjutnya yaitu memproses sebuah data. Memproses data merupakan salah satu fungsi dari sebuah sistem komputer, yaitu untuk melakukan suatu proses yang bertugas untuk mentransfer sebuah data mentah menjadi suatu informasi yang bisa dibaca oleh memori komputer. Sebuah proses data ini biasanya dilakukan pada suatu central processing unit yang juga memiliki fungsi sebagai otak komputer. Fungsi sistem komputer selanjutnya yaitu menghasilkan sebuah data. Menghasilkan data merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer yang bertugas untuk menghasilkan sebuah output yang merupakan salah satu hasil dari data yang sudah diproses. Hasil dari output tersebut bisa berupa sebuah informasi, gambar, suara maupun video yang sudah sejak awal memang termasuk ke dalam sebuah pengolahan data. Fungsi sistem komputer selanjutnya yaitu menyimpan sebuah data. Menyimpan data merupakan salah satu fungsi dari sistem komputer yang bertugas untuk menyimpan data output yang merupakan hasil dari olahan sebuah proses di dalam memori komputer. Jadi data yang sudah diinput dan diproses akan menjadi sebuah output. Data yang bisa kita simpan di dalam sebuah memori komputer yang nantinya bisa digunakan dalam waktu tertentu. Sumber belajarnya ada di sini di rumusbilangan.com, sistem komputer. Nah, pada dasarnya sistem komputer itu sama dengan di sistem HP Android Anda. Ya, Android atau iPhone itu sama. Ya, dia sebuah komputer, tapi ini bentuknya kecil. Ya, dia bisa inputan data, bisa mengolah data dan bisa menghasilkan data. Nah, itu ya. Jadi ini proses dari ya, bisa dibuka nanti ya. Ini sumber belajarnya bisa dibuka-buka nanti di situ dan mungkin bisa kamu mengasihkan link yang lain ya selain apa yang saya berikan pada hari ini. Link absensi ada di deskripsi channel ini ya, karena ini nanti ini sudah saya share di YouTube ya. Nanti bisa dilihat di bawah deskripsinya, bisa nanti di situ ada formnya, diisikan sesuai dengan keadaan yang ada. Jangan bohong.